Selamat datang kembali tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Kita lanjutkan kembali kisah kehidupan Tuan Wira Darmadi yang jenius. Mohon dibantu subscribe yang belum subscribe ya. Untuk yang sudah dukung channel ini terima kasih. Mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 632. Wira sangat terkejut ketika mendengar hal ini. Dia tidak menyangka bahwa Raja Bakir akan benar-benar memberinya sebuah jabatan resmi. Namun, jabatan ini sebenarnya tidak terlalu penting dan hanyalah sebuah jabatan rendah. Sekretaris utama dengan pangkat tingkat ke-9 bahkan lebih rendah daripada pejabat administratif di kantor pemerintah daerah. Wira tersenyum karena telah menduga hal ini sebelumnya, tetapi dia tidak terlalu peduli. Jabatan sekretaris utama hanyalah sebuah gelar, tanpa tanggung jawab yang nyata. Kalaupun Wira ingin bekerja keras, Lukman mungkin tidak akan membuatnya merasa nyaman. Wulan juga terkejut mendengarnya. Dia tidak menyangka bahwa Raja Bakir benar-benar akan memberikan suaminya sebuah jabatan resmi. Ini benar-benar sulit dimengerti. Wira hanya tersenyum dan tidak berkomentar apapun, lalu segera pergi ke kantor gubernur. Begitu melihat Wira, Lukman pun berkata dengan acuh tak acuh, "Wira, Raja Bakir sudah berbaik hati memberimu jabatan sekretaris utama ini. Kedepannya, kamu harus membalas budi kepada pemerintah dengan baik." Lukman merasa lucu dengan kedatangan Wira. Dia merasa bahwa pemuda ini sungguh telah mencari masalah sendiri. Wira mengaku tidak ingin menjilati sosok berkuasa, tetapi kini dia malah diangkat sebagai pejabat rendah tingkat ke-9 oleh orang yang paling berkuasa di kerajaan Nuala. Ini jelas adalah sebuah bentuk penghinaan. Wira sendiri juga tersenyum. Dia langsung menangkupkan tangan sembari berkata, "Tuan Lukman, jangan mengolok-olokku lagi. Kamu pasti memahami maksud Raja Bakir. Jabatan sekretaris utama ini hanyalah sebuah jabatan, nggak ada bedanya baik aku menjabat atau enggak. Apalagi, kamu tahu jelas bahwa aku nggak tertarik untuk menjadi pejabat, jadi jangan harap aku akan melakukan banyak hal." Wira mengungkapkan pendapatnya seraya tersenyum. Sementara itu, Lukman juga tersenyum sembari menanggapi, "Kamu cukup tahu diri. Baguslah, meskipun kamu ingin memenuhi tanggung jawabmu dengan baik, aku juga nggak akan membiarkanmu melakukannya dengan baik." Jabatan sekretaris utama memang rendah, tetapi masih memiliki kendali atas dokumen tertentu. Apabila Wira menemukan sesuatu, itu malah akan menjadi masalah. Bagaimanapun, Lukman telah melakukan banyak hal yang tidak boleh diketahui oleh pemerintah. Jika tidak, posisinya juga akan terancam. Kemudian, Wira bertanya, "Baguslah, Tuan Lukman. Aku nggak tertarik dengan jabatan ini dan kamu juga nggak bisa percaya padaku. Jadi, kita bisa berpura-pura nggak tahu saja. Mengenai gajiku, aku akan menyumbangkan itu sepenuhnya ke kantor gubernur. Bagaimana menurutmu?" Ketika Wira mengusulkan ini, Lukman sontak memicingkan matanya. Dia mulai memahami apa yang dimaksud oleh pemuda ini. Mungkinkah Wira melakukan begitu banyak hal untuk memanfaatkan identitasnya ini? Apakah Wira ingin mencapai kesepakatan tertentu dengan dirinya? Dokumen-dokumen yang terkait dengan Lukman memang tidak boleh diserahkan kepadanya, tetapi Raja Bakir yang mengangkat Wira sebagai sekretaris utama. Lukman tidak mempunyai pilihan lain selain mematuhinya. Apabila Wira benar-benar ingin melakukan sesuatu, Lukman akan terpaksa menyerahkan dokumen-dokumen tersebut. Namun, dekret kerajaan ini datang begitu tiba-tiba. Lukman bahkan tidak memiliki waktu untuk melakukan persiapan. Kalaupun ingin menghilangkan beberapa bukti, Lukman juga tidak mempunyai waktu untuk melakukannya. Jadi, semuanya memang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Wira. Lukman menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan terkejut, "Wira, apakah kamu sudah merencanakan ini sejak awal agar bisa mencapai kesepakatan denganku?" "Tuan Lukman, aku benar-benar nggak memiliki niat seperti itu. Aku hanya merasa bahwa ini adalah yang terbaik bagi kita berdua. Selain itu, apa yang kukatakan memang benar. Aku sungguh nggak ingin bekerja untuk pemerintah. Aku hanyalah seorang sastrawan yang suka menulis puisi dan bersenang-senang, juga mencari sedikit uang saja," jelas Wira sambil tersenyum. Akan tetapi, semua ini memang adalah rencananya. Wira sangat memahami pemikiran Raja Bakir. Apabila ingin membunuhnya, penguasa tertinggi di kerajaan Nuala itu pasti telah melakukannya sejak lama. Raja Bakir adalah penguasa yang tegas. Dia bukan hanya ingin menaklukkan orang, tetapi juga membuat orang itu tunduk dengan sepenuh hati. Selain itu, alasan dia tidak menyukai Wira pasti berhubungan dengan Yuda dan Putro. Bab 633.
Itu sebabnya, Raja Bakir ingin menggunakan cara ini untuk mempermalukan Wira. Akan tetapi, Wira tidak peduli. Dia hanya mementingkan identitas ini. Tak peduli jabatan apapun yang diberikan kepadanya, Wira tidak akan mengindahkannya. Dia tetap akan mencapai kesepakatan dengan Lukman. Apalagi, pejabat tingkat ke-9 memang tidak terlalu penting. Atasan langsung Wira adalah gubernur. Raja Bakir tidak mungkin mengetahui hal ini. Kalaupun Wira hanya bermalas-malasan setiap harinya, selama Lukman tidak marah, orang lain tidak akan bisa mencampuri urusannya. Dengan demikian, Wira kebetulan bisa menunjukkan niat baiknya terhadap Lukman. Jujur saja, mereka sebenarnya tidak memiliki dendam. Wira sendiri juga tidak ingin bermusuhan dengan siapapun. Daripada bersaing secara diam-diam, lebih baik mencari perdamaian. Bagaimanapun, negara ini adalah milik Raja Bakir. Namun, keberadaan istana begitu jauh dari mereka. Lantas, apa hubungannya kesepakatan yang dicapai oleh Wira dan Lukman dengan para pejabat tinggi itu? Apalagi, Wira melakukan perjalanan melintasi waktu dari dunia lain. Dia bukan orang dari dunia ini sehingga tidak tertarik pada pemerintahan di sini. Wira juga tidak akan tunduk di hadapan Raja Bakir. Kalaupun bukan itu masalahnya, berdasarkan kepribadian Wira, dia juga tidak akan menjadi pejabat dan terikat selamanya. Dengan cara ini, pemerintah juga akan merasa tenang, bukan? Lukman menarik napas dalam-dalam. Dia baru saja menyadari betapa menakutkannya Wira. Dia tidak akan bisa memikirkan metode seperti ini. Dengan metode yang sangat berani ini, sedikit kesalahan saja bisa berakhir dengan hukuman mati. Pemuda ini sungguh berani. Sejujurnya, jika bukan karena identitasnya, Lukman ingin mengobrol lebih lama dengan Wira dan berteman baik dengannya. Sayangnya, dengan posisinya saat ini, kalaupun mengagumi Wira, Lukman hanya bisa menahan diri. Aku mengerti, Wira. Ini adalah rahasia kita berdua, ucap Lukman sambil mengangguk. Sebelum pergi, Wira berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak, Tuan Lukman. Tak lama setelah Wira pergi, kantor gubernur menerima sepucuk surat. Lukman segera membacanya dan sontak merasa lega. Tampaknya, penasihat kanan juga merasa tenang sekarang. Wira, kamu memang hebat. Dengan satu puisi, kamu sudah bisa mengubah situasi menjadi lebih aman. Bahkan, aku pun gak punya pilihan lain selain melindungimu. Ujar Lukman seraya menghela napas. Saat ini, dia sedang menatap surat yang diberikan oleh penasihat kanan dan hatinya tergerak. Awasi gerak-gerik Wira, jangan biarkan dia mati. Pastikan dia tetap hidup. Setelah Wira pulang, Wulan pun bertanya dengan khawatir, sayang, apa kamu baik-baik saja? Wira melambaikan tangannya sembari berkata, aku baik-baik saja, sekarang sudah aman. Wulan tertegun sejenak, lalu bertanya, aman. Bukannya seharusnya lebih berbahaya. Dengan keputusan ini, bukannya itu akan membuatmu lebih mudah untuk ditangkap atau bahkan menghadapi situasi berbahaya. Namun, Wira malah menjawab sambil tersenyum, sayang, kamu salah. Enggak semua orang berharap aku mati. Hah, tanya Wulan yang kebingungan. Wanita itu memiliki pemahaman tertentu tentang situasi politik. Sepengetahuannya, faksi yang dipimpin oleh penasihat kanan sangat ingin menyingkirkan suaminya. Melihat istrinya yang kebingungan, Wira pun berkata, aku akan menjelaskannya padamu. Kalau aku mati, nggak akan ada yang berbeda. Tapi, bagi Raja Bakir, aku bersekongkol dengan Kak Putro. Dengan mengendalikanku, itu artinya dia juga mengendalikan Kak Putro. Setidaknya itulah pemikiran Raja Bakir. Wira melanjutkan, jadi, dia pasti nggak ingin aku mati. Sebab, begitu aku mati, akan ada orang lain yang menggantikanku. Itulah yang dipikirkan oleh Raja Bakir. Kalau faksi penasihat kanan, mereka masih menunggu dan melihat situasi. Mereka berpikir bahwa kalau aku mati, masalah akan menjadi makin rumit. Lebih baik membiarkan aku tetap hidup di bawah pengawasan mereka. Nggak masalah kalau aku hanya menjadi orang kaya. Selama nggak mengusik mereka, mereka juga nggak akan menggangguku. Bahkan, ada kemungkinan bahwa mereka akan mencoba untuk menjalin hubungan baik denganku. Timpal Wira, bab 634. Wulan langsung terkejut setelah mendengar perkataan Wira. Dia tidak pernah menyangka masalah ini begitu rumit. Wulan berucap, suamiku, semua ini terlalu kacau. Aku rasa, lebih baik jadi orang kaya. Sejak kecil, Wulan tumbuh besar dalam keluarga kaya. Tentu saja,
Dia tahu pertikaian di dalam pemerintahan sangat kejam. Tidak ada yang benar atau salah, tetapi nyawa siapapun bisa terancam setiap saat. Kalaupun awalnya berada di posisi netral, kemungkinan seseorang bisa dijatuhkan kapan saja. Kejadian seperti ini sudah sering terjadi. Daripada begitu, lebih baik menghindar dari semua ini dan menikmati kehidupan yang tenang. Orang-orang memang akan mentertawakannya karena tidak berambisi, tetapi Wulan hanya seorang wanita biasa yang berharap suaminya sehat dan bahagia. Wulan tidak memedulikan hal lain. Wira tertawa dan menyentuh hidung Wulan, lalu berucap, istriku memang bijak. Terkadang, kekuasaan bisa membuat seseorang menjadi hebat, tapi juga celaka. Daripada hidup dalam kekhawatiran, lebih baik hidup santai. Sahut Wulan seraya mengangguk. Masalah Wira di kompetisi puisi Nasaka sudah diketahui semua orang. Hanya saja, setelah masalah ini menjadi heboh, tidak ada hal lain yang terjadi lagi. Situasi ini benar-benar mengherankan. Namun, Wira tidak peduli dengan masalah ini. Dia membawa uang kertas dan pergi toko uang tiaga di Provinsi Jawali. Wira merasa tidak tenang membawa uang yang begitu banyak. Jadi, dia sudah ingin menukar semua uang kertas ini menjadi uang emas, lalu membawanya pulang ke Dusun Darmadi. Wira agak terkejut saat mendatangi toko uang tiaga. Tempat ini benar-benar berkelas. Bahkan, bisa dikatakan toko uang ini lebih megah daripada kantor gubernur. Kemudian, Wira diadang oleh pengawal di depan pintu. Kami datang untuk menukar uang kertas, ujar Danu dengan sopan. Pengawal itu tersenyum dan bertanya, berapa banyak uang kertas yang mau ditukar? Danu segera menjawab, puluhan miliar gabak. Pengawal tersebut tercengang begitu mendengar jawaban Danu, lalu menyahut, baik tuan, kamu pasti tamu istimewa di toko uang tiaga karena mau menukar begitu banyak uang emas. Silakan masuk. Pengawal itu tidak berani berkomentar lagi, lalu segera membawa mereka memasuki toko uang tiaga. Mereka langsung berjalan masuk ke sebuah ruang privat di lantai 2. Pengawal itu berucap, tuan, mohon tunggu sebentar. Aku harus memanggil pengurus toko uang kami untuk menukar uang emas sebanyak itu. Selesai bicara, pengawal menyuruh pelayan menyeduh teh untuk Wira dan Danu. Setelah itu, pengawal baru pergi. Kemudian, Danu berkata, Kak Wira, toko uang tiaga memang kaya. Tempat ini bahkan lebih megah daripada kantor gubernur. Wira juga mengangguk dan menimpali, ini baru orang kaya yang sebenarnya. Kelak, kita juga bisa membuka toko uang. Toko uang ini seperti bank. Hanya saja, bank menukar uangmu menjadi angka dalam rekening, sedangkan toko uang menukarnya menjadi uang kertas. Jadi, sebenarnya sama saja. Namun, Wira merasa bank lebih bisa dipercaya daripada toko uang ini. Jika toko uang bangkrut, uang kertas ini akan jadi tidak bernilai. Itulah sebabnya, Wira ingin segera menukarkan uang kertas ini menjadi uang emas. Setelah Wira dan Danu menunggu selama 30 menit, seorang pria bergegas masuk dan berujar, Wira, kita bertemu lagi. Irsyad berjalan masuk, lalu memberi hormat kepada Wira dari jauh. Wira tertegun sejenak, tetapi juga memberi hormat dan menyapa, Irsyad. Pria ini memborong 18 gelas kristal yang